Halo, kenalin nama aku Nadia Abigail. Jadi kali ini aku akan menjelaskan arsitektur lanskap itu kerjanya seperti apa sih? Dan apa sih bedanya arsitektur lanskap dengan arsitektur pada umumnya? Jadi, menurut Norman T. Newton, arsitektur lanskap adalah seni dan ilmu pengetahuan yang akan menata permukaan bumi, dengan ruang-ruang juga segala hal yang berada di atas bumi, demi mencapai efisiensi, kesehatan, keselamatan, dan juga kebahagiaan bagi setiap umat manusia. Sedangkan teknik arsitektur pada umumnya adalah ilmu dan seni perencanaan dan perancangan lingkungan, mulai dari lingkup makro dan lingkup mikro. Nah, lingkup makronya itu seperti perancangan kota, kawasan lingkungan, dan lanskap, hingga lingkup mikro, misalnya arsitektur bangunan, interior, dan lain sebagainya. Jadi, secara garis besar, arsitektur bangunan berfokus pada perencanaan bangunan, dan arsitektur lanskap berfokus pada area outdoor, seperti taman rumah, taman kota, airport, waterfront, taman golf, lapangan golf, pemakaman, kawasan kampus, kawasan bersejarah, dan sebagainya yang termasuk bentang alam. Oke, selanjutnya apa aja sih pekerjaan arsitektur lanskap itu sendiri? Jadi, pada arsitektur lanskap ada berbagai bidang, yaitu bidang konsultan, bidang konstruksi, bidang nursery, bidang bisnis, bidang pemerintahan, dan lain sebagainya. Nah, pada bidang konsultan itu sendiri, proses pekerjaannya seperti menerima proyek dari klien, inventarisasi, dan analisis, serta sintesis, kemudian ada desain lanskap, perencanaan lanskap, kemudian melakukan konstruksi hingga maintenance atau perawatan. Sementara itu, bidang konstruksi bertugas untuk mengimplementasikan desain lanskap menjadi suatu karya lanskap. Nah, dengan kata lain, bidang konsultan termasuk di dalamnya ada bidang konstruksi. Nah, biasanya pada suatu perusahaan sudah terdapat bidang konsultan sekaligus kontraktor, karena keduanya ini saling berkaitan. Selanjutnya ada bidang nursery, di mana bertugas untuk mempersiapkan pemenuhan kebutuhan tanaman, seperti bibit atau benih, yang akan dipergunakan untuk proyek pekerjaan dan kegiatan yang terkait dengan penjualan tanaman, seperti kegiatan ekspor dan impor. Selanjutnya ada bidang pemerintahan. Jadi, lulusan arsitektur lanskap dapat bekerja sama dengan pemerintah seperti dalam Bapeda, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Dinas Pertamanan dan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan lain sebagainya. Selain itu, arsitektur lanskap dapat bekerja dalam dunia bisnis, seperti bisnis bidang properti, bisnis tanaman, dan bisnis lainnya. Nah, tidak hanya bidang-bidang itu saja, namun lulusan arsitektur lanskap dapat bekerja bahkan di luar dari bidang tersebut. Misalnya ada yang berprofesi sebagai penyanyi, YouTuber, atau mungkin menjalankan bisnis keluarga, atau yang lain sebagainya. Nah, jadi banyak juga ya profesi arsitektur lanskap, apalagi profesi ini termasuk profesi yang baru di Indonesia, dan peluang kerjanya itu sangat luas. Nah, banyak juga ya profesi arsitektur lanskap, apalagi profesi ini belum termasuk banyak loh di Indonesia. Jadi, peluang kerjanya sangat luas. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.